Jadi gini, Mas Rohim, dari awal kan saya memang menggali pertanyaan ini agar mengerti betul seperti apa sih organisasi. Karena perbincangan kita ini disaksikan ribuan bahkan jutaan masyarakat Indonesia. Jadi kalau edukasinya benar, pasti mereka akan semakin yakin dengan organisasi yang Anda pilih. Karena di Indonesia ini banyak sekali organisasi dan sebagian besar ya dalam tanda petik memang banyak kegiatan-kegiatan yang arogan. Jadi cara sampai mendidik tadi kan sampai sudah sempat mengatakan bahwa organisasi PSHT ini semua kalangan bisa masuk, jadi tidak membeda-bedakan jenis kelamin, suku, bangsa, ras, bahkan agama. Gimana cara memberi pemahaman kepada mereka sementara biar satu tujuan, sementara keyakinan mereka sebenarnya berbeda, ya kan? Dari agama kan berbeda, tapi kita harus menyamakan sudut pandangnya kan, dari segi organisasinya, padahal keyakinan prinsip agamanya masing-masing. Itu gimana caranya biar mereka jadi bersatu? Oke, terima kasih. Jadi kita kembalikan ke 5 sila yang dari Indonesia sendiri, yaitu berbeda-beda tetap satu juga, yaitu Indonesia di sini adalah ada beberapa agama yang diperbolehkan di Indonesia kan seperti itu. Jadi disahkan. Jadi kita tetap utama itu adalah Pancasila, ya. Pancasila dan Undang-Undang 1945 seperti itu. Jadi soal kita supaya untuk teman-teman kita, saudara-saudara kita itu selalu guyub rukun itu, ya padanya selalu yang diutamakan adalah musyawarah. Artinya jika ada permasalahan apapun itu, sekecil apapun di PSHT ini, diutamakan adalah musyawarah, kan seperti itu. Dan jika ada keyakinan yang lain, itu sudah lumrah, sudah wajar kami. Jadi seandainya kita mau kirim doa untuk leluhur-leluhur PSHT, bagi yang agama Muslim mau kirim dengan cara Muslim, monggo silakan. Dengan cara yang non Muslim, monggo silakan. Nggak pernah dibatasi di sini, kan seperti itu. Itulah yang saya banggakan di sini. Jadi kami di sini merasa ada organisasi menurut kami kecil, tapi seolah-olah itu membentuk suatu kerukunan untuk bangsa dan negara kita. Sementara saat ini banyak sekali kelompok-kelompok yang justru mempermasalahkan perbedaan tadi ya. Jadi PSHT ini motivasinya termasuk mempersatukan bangsa. Ada nggak apa yang namanya ya, pantangan bagi anggota maupun pengurus SH, seperti kalau Islam kan, oh ini loh haram, ini loh sunnah. Kalau PSHT sendiri ada pantangan? Ada, betul ada Pak. Itu di sini sama persis dengan ajaran-ajaran menurut kami di Muslim itu sama, minum terus metode. Jadi mau limo yang menurut orang NU itu juga di organisasi kami itu juga tidak diperbolehkan, diharamkan pada intinya. Jadi kalau menurut saya pribadi, jika saudara-saudara kita bagi non Muslim yang makan diri, kita tidak membatasi, tidak pernah bilang bahwasanya itu haram, enggak, Itu hak mereka. hak mereka. Pada intinya itu boleh menurut keyakinan sampeyan, kan seperti itu, tidak pernah. Jadi pada intinya yang dilarang adalah kita tidak boleh minum, terus seolah itu kita ya mau limo lah, minum dan segala macam. Saya pernah dengar katanya nggak boleh merusak pagar ayu, itu maksudnya seperti apa? Nah itu betul Pak, merusak pagar ayu itu sangat dilarang, pantangan menurut dari kami ya. Jadi pagar ayu artinya ada pepatah mengatakan rumput tetangga lebih apa sih? Itu termasuk pantangan. Nah itu yang paling berat, tidak boleh, karena di sini di organisasi kami itu ada hukum karma itu akan berlaku, sama halnya kayak di keyakinan, kayak di agama. Jadi hukum karma itu akan tetap kembali ke kita, meskipun itu nanti jarak dekat ataupun jarak panjangnya, itu nanti kalau di keyakinan kita adalah di kiamat. Apalagi
Esda ini kan tadi nggak membatasi jenis kelamin, Iya. artinya mereka latihan campur lah, ada yang cowok, ada yang masih cewek ya, ada yang sudah bersuami ya, Iya. ada juga yang mungkin yang janda maupun yang muda. Yes. Nah ini gimana Mas Tika? Sementara latihannya seringnya saya lihat kan malam. Betul, Pak. Jadi Ini kan bagi orang tua kadang itu berpikir seperti itu juga Mas. iya. Jadi anakku cewek ini tak ikutkan ESA latihannya malam, sementara anggota ESA juga anak muda-muda, takutnya pas pulangnya mampir dulu gimana itu doktrinnya ke mereka itu seperti apa? Oke, terima kasih. Jadi yang pertama, jadi soal mungkin beda kelamin. Jadi kami di sini pelatih itu bukan cuma laki-laki. Jadi mbak-mbaknya juga ada serkandinya. Dan itu juga selalu kita diajarkan juga seandainya tendangan ataupun psikotes itu sesuai karakter, sesuai kemampuan siswanya. Dan jika seandainya bagi seluruh siswa-siswa jika orang tuanya merasa takut latihannya malam terus pulangnya gimana, oke kami tanggung jawab. Kami tanggung jawab artinya pulang mau dijemput, ibaratnya diantar ya, mohon maaf, ibaratnya pas mau berangkat dijemput terus kembaliknya diantar, itu udah biasa kami gitu. Jadi dari awal dari siswa kita ditunjukkan, ditanamkan bahwa rasa persaudaraan yang tulus ikhlas dari dalam hati gitu loh Pak. Jadi kita selalu tanamkan seperti itu, jangan pernah membedakan. Jika seandainya ada siswa yang perempuan itu bahkan diistimewakan, artinya diistimewakan itu dia disayang gitu loh. Karena satu leteng saya dulu itu ada sama 5 perempuan dan saya sama saudara saya itu yang tua itu 3. Jadi merasa seolah-olah itu ngomong seperti itu. Jadi mau berangkat kita jemput dan pulang kita antar. Jadi selalu aman. Jadi saya pamit sama orang tuanya, ini saya jemput, dan pulangnya pun saya harus sampai rumahnya. Jadi pada intinya nggak perlu khawatir ya, intinya nggak perlu khawatir. Selalu tanggung jawab. Selalu tanggung jawab. Itu pada intinya jangan khawatir jika ada teman-teman di luar sana masih ragu ataupun masih seolah-olah itu punya pikiran yang nggak pas dengan organisasi kami, monggo silahkan sampai masuk lah, kan gitu. Jadi kalau sudah masuk pasti sampai akan kenal, kan seperti itu. Iya, jadi makanya tujuan saya seperti itu. Saya memang seandainya masuk udah kadaluarsa. Secara usia kan udah nggak masuk. Paling nggak kalau saya tahu seperti ini kan siapa tahu anak saya nanti, saudara saya kan seperti itu. Jadi berangkatnya organisasi itu intinya kan ingin bermanfaat bagi agama, bangsa dan negara. Iya. Sementara ESDA ini organisasi besar. Ada nggak program atau kegiatan ESDA untuk sosial kemasyarakatan? Banyak sekali Pak. Jadi kami sendiri selalu menanamkan seperti itu, rasa ibaratnya seperti di masyarakat ada contoh dari, bukan dari kami sendiri ya, dari organisasi. Jika ada masyarakat memerlukan bantuan kami ya, mulai tenaga apapun kami siap. Salah satunya adalah pernah kita ibaratnya gotong royong untuk terbas Pak. Itu pernah kita. Jadi terbas kalau masyarakat teman-teman kita kan banyak saudara-saudara kita. Jadi kita kerahkan gitu bareng-bareng. Jadi kita nggak memberikan bayaran, nggak memberikan apa, supaya kita itu supaya dimanfaat sama masyarakat setempat. Gitu bahasanya seperti itu. Dan yang paling penting untuk organisasi kami ini adalah organisasi bisa berdiri dari kita dan untuk kita sendiri, dan bahkan kita supaya bermasyarakat itu lebih nyaman, di apa ya, guyup rukun lah bahasanya. Jadi tolong untuk semuanya, jika ada pandangan-pandangan yang kurang pas di organisasi DSAT, monggo silahkan langsung sampai deketi masuk. Jadi nggak ada yang diapa-apain, dan mau ngesai enak-enak seperti itu. Jadi seandainya saya kan ketua RT ini ya. Iya, betul. Jadi seandainya anaknya warga saya kan ada yang ikut SHT kan. Sementara tadi udah Pak sampaikan bahwa secara mental, secara ilmu karena usianya pun masih muda, jadi masih menonjolkan jiwa mudanya. Itu kelihatan kurang sopan atau sedikit arogan. Itu seandainya saya tegur, itu dari pihak pengurus gimana? Jadi gini Pak, kami selalu siap untuk ditegur, memberikan saran, kritik dan segala macam. Kami siap.
Dan bahkan biasanya kami selaku pelatih itu selalu koordinasi sama orang tua, Pak. Tidak diam, tidak terus los orang tua itu enggak. Jadi kami tanya di rumah anak ini, siswa ini seperti apa, dan kami nanti di lapangan itu akan didik. Itu namanya dikasih keisaan, dikasih motivasi, Pak. Jadi di rumah ya harus bantu sama orang tua dan segala macam. Dan kami tidak cukup diam di situ, dan kita akan tanya sama orang tuanya, si A ini seperti apa kalau di rumah, si B seperti apa. Itu selalu kita koordinasi. Akhlakul karimah tetap ada. Betul, Pak. Betul. Kita koordinasi sama orang tua tidak akan putus. Gitu. Jadi jangan khawatir, untuk di organisasi kami itu bukan yang dipandang sebelah mata cuman arogan gini-gini, tidak. Ada nggak ritual-ritual yang bertentangan dengan agama Islam? Untuk saya pribadi belum ada, Pak. Belum. Saya pribadi selama saya baru setahun lah ya, saya masih baru di sini, jadi saya nggak berani menyampaikan panjang lebar. Tapi pada intinya belum ada namanya itu yang melenceng dari keyakinan saya pribadi, itu Muslim. Dan bahkan saya pribadi mengajak untuk saudara-saudara saya di PSAT ini untuk supaya kita itu tawaduk, supaya kita itu selalu ingat sama pelatih-pelatih kita yang sudah wafat. Kita selalu mengadakan kalau di Muslim seperti tahlilan. Dan seperti apa nantinya kalau jika ada yang non Muslim, kita pamit, Pak, izin, mohon izin, kita mau kirim doa sesuai keyakinan. Itu selalu kita sampaikan, jadi harus izin, gitu loh, Pak. Jadi nilai-nilai toleransi itu harus benar-benar Harus betul, ya. betul, ya. Terus kalau kegiatan-kegiatan keagamaan, misalnya apa, Isra Mi'raj, Maulid Nabi, itu ada nggak yang diadakan memang dari organisasi ESDA? Untuk di kami sendiri, kita kecil-kecilan di rayon, Pak. Ya, di rayon, bahwasanya kita cuman ibaratnya kirim doa. Artinya kirim doa itu kita biasanya dalam satu minggu kita buat satu kali, yaitu kalau latihan 3 kali kita ambil satu hari, satu malam itu pas jam istirahat. Siswa gerak, kita ambil istirahat, seolah-olah kita itu berwujud bahwasanya kita itu juga ada guru ataupun pelatih yang sudah wafat, dan kita masih menikmati ilmunya, kan seperti itu. Itu rasa wujud bahwasanya kita itu dididik bahwasanya guru itu penting, pelatih itu penting, kan itu, orang tua itu penting. Jadi tanpa doa beliau lah kita tidak bisa apa-apa. Dan saya yakin, Pak, di organisasi yang sudah 100 tahun ini mudah-mudahan selalu dapat ridho dari Amin. dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kan tetap sebagai organisasi tetap harus waspada. Namanya oknum itu di semua organisasi, nggak cuman organisasi PSAT, bahkan organisasi Islam pun ya sering kita lihat di media-media sosial, bahkan seorang kiai saja ada yang tega melecehkan santrinya. Artinya ya semaksimal kita menyampaikan, tetap kita harus waspada, jangan sampai hal itu terjadi pada diri kita. Kalau kita terlalu percaya tanpa kita kontrol, ya tadi namanya oknum, namanya setan, itu akan selalu menginginkan untuk tidak benar bagi semua umat manusia. Jadi mungkin sampai di sini perbincangan kita untuk kali ini, Mas Rohim. Saya benar-benar terima kasih atas masukannya, edukasinya, sehingga saya dapat mengerti, sekaligus sahabat-sahabat Askar dimanapun Anda berada, saya harap bisa mengambil nilai positifnya dari apa yang kita sampaikan. Pada intinya, organisasi ESA tidak ada hal-hal yang melanggar prinsip agama manapun, agama yang diakui di Indonesia. Jadi nggak perlu khawatir, ya kita tetap mendukung, karena prinsip kita semua yaitu mempersatukan bangsa dan negara, dan kita sama-sama memegang keyakinan bahwa mencintai tanah air itu adalah sebagian dari iman. Jadi terima kasih atas waktunya, telah bersedia hadir di Mulai Askar Podcast. Mudah-mudahan ESA terus berkembang, terus maju, dicintai semua masyarakat Indonesia. Terima kasih. Saya kira assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam persatuan dan kesatuan NKRI, tetap harga mati.